Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, para pemirsa Tribun Jambi Channel yang berbahagia, kita berada di pertengahan Ramadan, bulan yang dimana Al-Quran diturunkan di bulan ini. Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa, mukjizat dari segala mukjizat. Al-Quran terpelihara daripada segala kealfaan, kesalahan, salah catat, dan pemalsuan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan Allah juga yang akan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan melihara. Maka itu subhanallah, luar biasa, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran, baik dari segi keindahan bahasanya, baik dari sisi keilmuannya, baik dari prediksi-prediksinya, keindahan susunan kalimatnya, dan luar biasa. Ada seorang ulama ahli Al-Quran, Syekh Abdul Razak Naufal, beliau membuat sebuah kitab Al-I'jazul Adabi Al-Quranil Karim. Jadi mukjizat secara kebahasaan dalam Al-Quran. Beliau telah menghitung bagaimana keseimbangan di dalam Al-Quran itu antara hidup al-hayat umpama dengan mati al-maut, itu dihitung, ternyata jumlahnya sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dihitung, oh ini ada maut, nanti ada lagi hayat, hitung satu. Ternyata jumlahnya sama-sama 145 kata dalam Al-Quran. Banyak lagi. Dari sisi prediksi umpama, kita sekarang sedang berada di tepi laut, mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam yang membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Dia dikejar-kejar oleh Fir'aun ketika akan menyeberang di sebuah laut merah. Ketika akan maju ke depan ada lautan, mau mundur ke belakang ada Fir'aun. Kemana? Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan, pukulkanlah tongkat itu ke laut. Tiba-tiba terbentanglah jalan, terbukalah jalan untuk menuju ke tanah yang dijanjikan di seberang sana. Maka Nabi Musa beserta Bani Israel pun bisa menyeberang dengan selamat. Tiba-tiba Fir'aun pun ikut di belakang barisan itu. Maka Fir'aun dan tentaranya Allah tenggelamkan dengan bersatunya kembali air yang sebelumnya tidak dibuka jalan itu. Peristiwa itu Allah rekam, Allah abadikan dalam surat Yunus ayat 90, 91, 92. Yang dalam ayat 92 dikatakan, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Suatu hari nanti wahai Fir'aun, fal yauma nunajjika, kami selamatkan, kami angkat, bibadanika, dengan badanmu, dengan jasadmu itu. Apa tujuannya? Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi tanda bagi orang yang hidup kemudian hari. Subhanallah, antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang 2000 tahun jaraknya. Jadi artinya peristiwa yang terjadi 2000 tahun sebelum ayat ini turun, diceritakan, dikisahkan peristiwa 2000 tahun sebelum ayat Al-Quran itu turun. Nah, kata-kata fal yauma itu, suatu hari nanti, ternyata 1400 tahun ke depan. Jadi pada tahun 1896, seorang arkeolog menemukan di Luxor, di lembah-lembah para raja Mesir, ada sesosok jasad yang ternyata diyakini itulah Ramses II,
atau Fir'aun yang dulu pernah mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dari bumi Mesir menuju Palestina. Sampai hari ini bisa kita saksikan. Jadi setelah peristiwa 3.400 tahun yang lalu ditemukan jasad Fir'aun itu, hari ini tersimpan jasadnya ada di Museum Kairo di Mesir. Orang boleh melihat ke sana, baik yang laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak pun boleh melihat. Oh, ini rupanya si Fir'aun itu. Dulu ketika Fir'aun hidup, dia berkuasa dengan tiran, dengan zalim. Dia pun membunuh setiap bayi yang laki-laki yang lahir di tahun itu, karena menurut ramalan ahli nujumnya, di tahun itu akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaannya. Nah, hari ini anak-anak tertawa, cekikikan, tersenyum melihat jasad Fir'aun yang sudah kering seperti ikan di salai, yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dulu dia mengaku Tuhan, dulu dia mengaku sebagai raja yang king of the king, raja di raja. Tapi hari ini dia tidak berdaya. Itulah di antara mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran menceritakan kejadian masa lalu dan menceritakan prediksi pada masa yang akan datang. Dan hari ini bisa kita buktikan. Banyak lagi. Kalau kita melewati Laut Mediterania, kita akan berjumpa di sebuah laut. Hadza adun furat wa hadza milahun ujad. Ada laut yang berbeda. Ada laut yang tidak sama warnanya. Dalam surat Ar-Rahman dijelaskan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada laut yang berbeda, ada barzakh, ada pembatas di situ. Jadi satu warnanya biru tua, satu warnanya biru agak muda. Kenapa? Tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dosa karunia mana, nikmat mana, wahai jin dan manusia yang kalian dustakan. Ternyata di langit, di laut itu, di laut ada sesuatu yang luar biasa. Ternyata tidak bisa bercampur antara satu laut dengan laut yang lain ini, warnanya selalu berpisah. Padahal kalau kita ambil air laut Sungai Pengabuan ini dengan air Sungai Betara disatukan, pasti akan bercampur. Disatukan antara kopi dengan gula pasti akan bercampur. Tapi di laut Mediterania itu tidak. Itulah kekuasaan Allah, ya. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Banyak kalau kita bicarakan tentang mukjizat Al-Quran ini, sangat luas, tak bertepi. Subhanallah, ya, subhanallah. Maka itu la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang Al-Quran. Kita imani, kita yakini, kita baca, kita amalkan, dan kita tadabbur itu isi Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.